Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Bapak Larisman MPD akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang pertahanan dan keamanan. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu yang akan dimulai dari saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Reka Fitriani dengan NIM 22011068. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Susanti, NIM 22078037. Selanjutnya ada Yuriska Mapuri dengan NIM 22058208. Perkenalkan, saya Ketua Tipa Khairunisa dengan NIM 22011176 dari Prodi Psikologi, kelompok 5, Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rini Octavia Sitompol dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan dengan NIM 22011071. Perkenalkan, nama saya Windy dengan NIM 22058202 dari kelompok 5. Saya Fiona Azura dengan NIM 22058201 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Tri Febrianti dengan NIM 22058199. Saya dari kelompok 5. Nama saya Vivin Aulia Ramadhani dari NIM 22231015 dari Prodi Pendidikan IPA kelas B. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan kita yang akan dimulai oleh saya sendiri. Negara merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukannya undang-undang negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya, di mana di setiap negara pasti memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh warga negara tersebut. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 yang bunyinya bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pasal 30 ayat 1 yang bunyinya bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan pertahanan dan keamanan diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Usaha Indonesia untuk melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau yang biasa disebut Sishan Kamrata. Dengan demikian, kedua pasal tadi menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara itu menjadi tugas utama dari TNI dan Polri, sesuai dengan beberapa peraturan yang dibantu oleh rakyat yang berperan tetap. Dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 8 Tahun 2021, Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020 sampai 2024 lebih mengarah kepada peningkatan kemampuan pertahanan negara yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan pembangunan postur pertahanan negara bersirikan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Maksudnya, postur pertahanan secara konsisten mengacu kepada doktrin dan strategis defensif aktif yang bersifat proaktif diaplikasikan dalam pertahanan pulau-pulau besar dan selat-selat strategis yang memiliki daya tangkal maupun daya tindak yang efektif serta kemampuan perang yang tinggi. Adapun pokok-pokok kebijakan umum pertahanan negara dibagi menjadi dua, yaitu pokok kebijakan umum pertahanan militer dan pokok kebijakan umum pertahanan militer. Jadi, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan contohnya adalah bentuk partisipasi rakyat dalam membela negara yang sudah ada dalam masyarakat seperti sistem ronda atau sistem keamanan lingkungan atau Siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Jadi dalam bidang pertahanan dan keamanan ini menjaga kerukunan antar warga, ikut serta menjadi abdi negara guna menjadi pilar keamanan dan pertahanan, mengikuti kegiatan ronda malam, siap berkorban demi kebutuhan bangsa Indonesia. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai perwujudan Pancasila, baik itu sila
kedua, sila ketiga, keempat, serta sila kelima. Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan pada konteks negara hukum yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dengan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, yaitu menjaga kerukunan antar warga negara. Yang kedua, yaitu menjadi abdi negara. Yang ketiga, terlibat dalam kehidupan demokratis. Yang keempat, mengikuti kegiatan sosial budaya masyarakat. Yang kelima, ikut terlibat dalam kegiatan sukarelawan. Yang keenam, aktif dalam mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Yang ketujuh, yaitu ikut serta membayar pajak dan distribusi. 8. Melaporkan tindakan kejahatan lingkungan terhadap masyarakat kepada pihak yang berwajib dan berwenang dalam hal tersebut. Kesimpulannya adalah pertahanan dan keamanan negara bukan hanya untuk sekelompok warga ataupun kelompok politik tertentu, tetapi itu menjadi tanggung jawab warga negara tersebut. Mulailah peduli terhadap negara, masyarakat sekitar, dan tempat terpenting adalah bagaimana peran kamu terhadap dunia. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.